Halo semua, kembali lagi dengan saya Ruth Syanipar. Apa kabar kalian teman-teman? Saya harap semuanya baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan menyampaikan topik pembelajaran, yaitu pemeriksaan akuntansi 2 atau audit 2 yang berjudul merancang dan melakukan prosedur analitik substantif dan tes detail untuk akun dalam penggajian dan personil siklus. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan. Yang pertama adalah merancang pengujian atas rincian saldo untuk kewajiban penggajian adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk akun kewajiban pengkajian. Yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian. Prosedur analitik substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Prosedur analitis digunakan sebagai prosedur substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa lebih efektif dan atau efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Penilaian dan pengalokasian tenaga kerja yang tidak dapat menimbulkan salah saji terhadap laba bersih yang material. Penggajian juga merupakan bidang di mana sumber daya perusahaan dapat terbuang akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Oleh sebab itulah, auditor perlu melakukan pengujian substantif pada siklus penggajian dan personil. Siklus penggajian dan personil melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Jadi, yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah prosedur analitik substantif untuk siklus penggajian dan siklus personil. Berikut adalah prosedur analitis untuk siklus penggajian dan siklus personil. Yaitu 1. Membandingkan saldo akun beban tenaga kerja atau gaji atau upah dan lain-lain dengan tahun sebelumnya dengan penyesuaian untuk kenaikan tarif-tarif dan kenaikan volume. Kemungkinan kesalahan penyajiannya adalah kesalahan penyajian akun beban tenaga kerja. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajiannya adalah kesalahan penyajian beban tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga adalah membandingkan persentase beban komisi terhadap penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan penyajian yang mungkin terjadi adalah kesalahan penyajian beban komisi dan utang beban komisi. Yang keempat adalah membandingkan persentase beban pajak penghasilan karyawan terhadap beban gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan penyajian yang mungkin terjadi adalah kesalahan beban pajak penghasilan karyawan dan utang pajak penghasilan karyawan. Dan yang terakhir adalah membandingkan utang pajak penghasilan karyawan dengan tahun sebelumnya. Kesalahan penyajian yang mungkin terjadi adalah kesalahan penyajian utang pajak penghasilan karyawan dengan beban pajak penghasilan karyawan. Berikut ini adalah beberapa akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personil, yaitu 1. Kas di bank, 2. Utang PPh karyawan dan potongan lainnya, ketiga biaya tenaga kerja, yang keempat utang beban PPh karyawan, yang kelima beban PPh karyawan, dan yang terakhir adalah utang upah, gaji, bonus, dan komisi. Tujuan audit terhadap siklus penggajian dan personil.
yaitu ada dua. Satu, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat dengan benar atau pisah batas. Penjelasan dari kedua tujuan tersebut adalah yang dimaksud jumlah potongan gaji karyawan. Maksudnya di sini adalah pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Maka pengendalian pisah batas dengan keakuratan dapat dengan mudah diuji pada saat yang bersamaan dengan prosedur tersebut. Lalu, 2. Gaji dan upah akrual. Biasanya gaji personil akan diberikan semuanya kecuali lembur pada hari terakhir bulan tersebut. Sementara upah karyawan per jam selama beberapa hari seringkali belum akan dibayarkan pada akhir tahun. Dan yang ketiga, komisi akrual. Meskipun akrual ini pada umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wira niaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Yang keempat, pembayaran cuti libur, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Dan yang kelima adalah beban pajak penghasilan. Yang keenam adalah tujuan penyajian dan pengungkapan. Yang ketujuh adalah total penggajian. Yang kedelapan adalah beban pajak penggajian. Dan yang terakhir adalah penggajian atas rincian saldo untuk akun beban. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat and thank you for watching. Bye-bye.